Perjalanan liburan keluarga dengan akomodasi hotel bintang 5 sudah selesai kupesan. Tiba-tiba, ibu mertuaku memasukkan 8 orang kerabat dan memintaku memesan kamar tambahan. Aku langsung membatalkan seluruh pesanan. Pemandangan keesokan harinya membuat ibu mertuaku jatuh terduduk di tempat. Saat aku selesai memesan 2 villa tepi pantai di sebuah resor bintang 5 di Bali, hatiku terasa sangat lega. Seolah-olah setelah berbulan-bulan bekerja hingga nyaris tumbang, akhirnya aku bisa menghadiahkan diriku beberapa hari untuk benar-benar bernapas. 2 villa itu tidak murah, lebih dari 10 juta rupiah per malam, dan karena sedang musim liburan, aku harus menggunakan kartu keanggotaan prioritasku dari kantor, ditambah beberapa koneksi di pihak hotel, hanya untuk mendapatkan kamar yang bagus. Awalnya, perjalanan ini hanya untuk aku, suamiku, dan mertuaku. Aku berpikir sederhana, sudah lama sekali kami sekeluarga tidak bepergian. Jika perjalanan ini lancar, mungkin suasana di dalam keluarga akan menjadi sedikit lebih hangat. Aku mengambil tangkapan layar bukti pemesanan, mengirimkannya ke grup WhatsApp keluarga, lalu mengetik pesan. Mah, Pah, aku sudah pesan hotel di Bali, ya. 2 villa di tepi pantai untuk 5 malam. Tolong dilihat dulu, apa ada yang perlu diubah. Aku sengaja menandai ibu mertuaku, Bu Ratih, karena beliaulah yang paling sulit dibuat senang di rumah ini. Grup hening selama beberapa detik. Aku menatap layar ponsel, tiba-tiba merasa sedikit gugup. 5 tahun menjadi menantu, aku sangat paham arti keheningan ibu mertua. Jika ia tidak suka, ia tidak akan langsung marah. Ia akan mendiamkannya, menunggu saat yang tepat di tengah keramaian untuk mengucapkan satu kalimat yang membuatku kehilangan muka. Namun, kali ini ia langsung mengirim sebuah pesan suara berdurasi hampir 1 menit. Aku membukanya, suaranya terdengar begitu manis hingga membuat punggungku merinding. Wah, Kirana memang gerak cepat, ya. Resor itu katanya mewah sekali, kan? Villa di tepi pantai pula, memang beda menantu mama ini. Kalau mengerjakan sesuatu selalu tuntas, aku menatap layar, hatiku sama sekali tidak merasa senang. Orang lain jika dipuji mertua mungkin akan merasa hangat, tapi aku justru merasa was-was. Bu Ratih sangat jarang memujiku, dan setiap kali ia memuji, selalu ada permintaan di belakangnya yang membuatku tidak bisa berkutik. Benar saja, kurang dari setengah menit kemudian, pesan suara kedua muncul. Oh iya, Kirana. Mama mau bicara sebentar. Pak Deheru, Bude Lastri, sama Tante Rina dengar kita mau ke Bali, mereka jadi ingin ikut juga biar ramai. Sudah lama kerabat tidak kumpul-kumpul. Mumpung kamu sudah pesan, sekalian saja pesankan untuk mereka juga, ya. Tidak perlu kamar semewah kita, kok. Tapi usahakan yang dekat-dekat biar gampang kalau mau jalan bareng. Uangnya kamu talangi dulu saja, nanti pulang mereka ganti. Namanya juga keluarga, kan? Tidak usah hitung-hitungan. Aku terdiam di depan layar. Pak Deheru, Bude Lastri, Tante Rina, setiap keluarga setidaknya terdiri dari 2 atau 3 orang. Jika dihitung dengan anak dan cucu yang ikut, jumlahnya bisa lebih dari 10 orang. Dari sebuah liburan keluarga kecil, ibu mertuaku hanya dengan beberapa kalimat telah mengubahku menjadi penyelenggara tur gratis untuk seluruh kerabatnya. Belum sempat aku membalas, ia mengirim pesan lagi. Oh, tiket pesawatnya sekalian kamu lihat juga, ya. Pesan di penerbangan yang sama, biar seru. Orang tua ada temannya, anak-anak juga ada temannya, kalau pergi bersama kan jadi lebih gampang saling menjaga. Kamu kan sering dinas, sudah biasa mengurus hal-hal begini. Mama percaya kamu bisa mengaturnya. Aku memegang ponsel, ujung-ujung jariku terasa kaku. Kalimat mama percaya kamu bisa mengaturnya terdengar seperti sebuah kepercayaan, tapi bagiku itu tak ubahnya seperti jerat yang dikalungkan ke leher. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaraku tetap tenang, lalu mengetik setiap kata. Mah, ini sudah mepet sekali. Hotel lagi musim puncak liburan, kamar hampir penuh semua. Villa ini bisa dipesan juga karena dibantu pihak hotel. Tiket pesawat sekarang juga harganya sudah sangat mahal. Kalau harus pesan untuk banyak orang lagi,
Aku takut tidak keburu dan biayanya akan sangat besar. Mah, pesan baru saja terkirim, ibu mertuaku langsung menelepon ke grup. Belum sempat aku menyiapkan diri, suaranya sudah terdengar. Masih dengan nada yang ringan, tapi penuh tekanan. Apa susahnya? Coba kamu tanyakan lagi. Lebih mahal sedikit tidak apa-apa, yang penting bisa kumpul-kumpul. Pakde dan budemu itu bukan tidak punya uang, kamu talangi dulu nanti juga mereka ganti. Lagi pula, Kirana, jadi menantu di keluarga itu ada hal-hal yang harus fleksibel sedikit biar suami dan mertua senang. Masa mama sudah terlanjur bilang ke semua orang, sekarang kamu malah bilang tidak bisa? Mendengar kalimat mama sudah terlanjur bilang, dadaku terasa panas. Ia sudah seenaknya berjanji pada orang lain, lalu melimpahkan seluruh konsekuensinya padaku. Apa yang disebut demi nama baik suami dan mertua itu pada akhirnya hanyalah memaksaku mengorbankan tenaga, uang, dan waktu untuk menjaga harga diri beliau. Belum sempat aku menjawab, ponselku mulai bergetar tanpa henti. Sejumlah orang tak dikenal mengirim permintaan pertemanan, pesan-pesan masuk bertubi-tubi. Kirana, ini Bude Lastri. Keluarga Bude 3 orang, ya. Tolong pesankan kamar yang tenang, karena ada anak kecil. Nuk, ini Pakde Heru. Pakde mau kamar yang pemandangannya ke laut ya. Mumpung jalan-jalan jauh, menginapnya harus yang bagus. Mbak Kirana, aku Doni, anaknya Tante Rina. Aku sama pacarku juga ikut ya, tolong pesankan kamar dengan ranjang besar. Kak Ipar, kata ibu, KTP-nya dikirim ke kakak ya. Nanti kalau tiket pesawatnya sudah dipesan, kabari aku jadwalnya. Aku melihat setiap baris pesan yang muncul dengan perasaan sesak. Tidak ada satupun yang bertanya apakah aku bersedia. Tidak ada satupun yang bertanya apakah aku punya cukup uang untuk menalangi semuanya. Semua menganggap wajar bahwa akulah yang harus mengurus mereka. Aku menoleh pada suamiku. Bagas saat itu sedang sibuk memasukkan pakaian ke dalam koper. Aku menyodorkan ponselku padanya, suaraku mendingin. Mas, lihat ini. Ibumu berulah lagi. Bagas mengambil ponsel, membaca beberapa baris pesan, raut wajahnya sedikit berubah. Ia mengerutkan kening, lalu menghela napas. Ibu ini, kenapa tidak bilang dari awal? Aku tertawa, tapi tenggorokanku terasa pahit. Masalahnya bilang dari awal atau tidak, Mas? Masalahnya, atas dasar apa ibumu seenaknya berjanji pada seluruh kerabat lalu memaksaku untuk mengurusnya? Satu villa itu lebih dari 10 juta semalam. Tiket pesawat sekarang satu orang bisa jutaan. Kalau lebih dari 10 orang yang pergi, berapa yang harus aku talangi? Dan apa Mas pikir mereka akan mengembalikannya tepat waktu? Terakhir kali Bude Lastri pinjam 20 juta katanya sebulan dikembalikan, sampai sekarang apa sudah lunas? Pakde Heru minta tolong aku pesankan catering untuk pernikahan anaknya, uang mukanya saja aku harus tunggu 3 bulan baru diganti. Apa Mas lupa? Bagas diam. Keheningannya membuatku merasa lebih dingin daripada sebuah kalimat pembelaan untuk ibunya. Aku sudah terlalu terbiasa dengan sikapnya ini. Setiap kali aku berselisih dengan keluarganya, ia akan berdiri di tengah dengan wajah merana. Mulutnya berkata, aku mengerti perasaanmu, tapi pada akhirnya, yang selalu harus mengalah adalah aku. Beberapa saat kemudian, ia meletakkan ponsel dan berkata pelan, biar aku coba telepon ibu. Mungkin ibu hanya ingin ramai-ramai, tidak berpikir sejauh itu. Aku melipat tangan di dada menatapnya, telepon saja. Tapi aku mau dengar lewat pengeras suara. Bagas sedikit ragu, tapi akhirnya menekan tombol panggil. Telepon baru saja tersambung, belum selesai ia bicara, ibu mertuaku sudah menyahut. Gimana? Kirana sudah bisa pesan tambahan? Bagas berdeham. Mah, ini kan sudah mepet sekali. Hotel dan tiket pesawat susah. Bagaimana kalau kali ini kita berempat saja dulu? Lain kali kalau ada kesempatan, baru kita ajak kerabat. Suara Bu Ratih langsung melengking. Lain kali itu kapan? Mama sudah bilang ke semua orang. Kalau sekarang dibatalkan, mau ditaruh di mana muka Mama? Bilang sama istrimu, usahakan sedikit. Dia kan pintar, koneksinya banyak. Masalah begini saja apa susahnya? Atau jangan-jangan dia sayang uang?
Tidak mau menalangi untuk keluarga suami? Aku yang berdiri di sampingnya mengepalkan tangan begitu erat sampai kuku-kukuku menancap di telapak tangan, terasa sakit. Bagas menatapku dengan canggung. Ia tetap tidak membantah ibunya. Ia hanya berkata lemah, "Bukan begitu, Mah." Bu Ratih memotong. "Kalau bukan begitu, suruh dia kerjakan. Namanya satu keluarga kok hitung-hitungan sekali. Mama tidak mau tahu, bilang sama dia, pesan sekarang juga, jangan biarkan semua orang menunggu." Panggilan berakhir. Ruangan menjadi sunyi senyap. Bagas memegang ponsel, menatapku dengan ekspresi serba salah yang sudah sangat kukenal. Aku menatap wajah itu, di dalam hatiku ada sesuatu yang jatuh sangat dalam. 5 tahun ini, aku selalu menunggunya untuk sekali saja benar-benar berpihak padaku. Tapi sampai hari ini, yang kudapat tetap hanya keheningan dan ketidakberdayaan. Aku menatap Bagas sangat lama, begitu lama sampai ia sendiri tidak berani menatap mataku lagi. Di lantai, koper masih terbuka, beberapa helai pakaian yang belum terlipat berserakan di ranjang. Ponselku masih terus bergetar karena pesan dari kerabatnya. Setiap getaran kecil terasa seperti ketukan di pelipisku, membuat amarah di dalam diriku semakin memuncak. Aku bertanya perlahan, "Sekarang, Mas mau aku bagaimana?" Bagas mengatupkan bibirnya, menghindari tatapanku. "Aku tahu kamu serba salah. Tapi ibu kan sudah terlanjur bilang ke semua orang. Kalau kita tolak sekarang, ibu bisa kehilangan muka." Aku tertawa. Suara tawa yang begitu kering sampai aku sendiri merasa asing. "Ibumu kehilangan muka itu menakutkan. Tapi aku dijadikan pesuruh gratis oleh seluruh kerabatmu itu tidak apa-apa? Begitu?" Ia buru-buru berkata, "Bukan begitu maksudku. Aku cuma berpikir, coba kamu tanyakan lagi ke hotel. Kalau tidak ada villa, pesan kamar biasa juga tidak apa-apa, tiket pesawat mahal. Ya kita talangi dulu, nanti kan mereka ganti." Mendengar kata kita talangi, hatiku terasa dingin membeku. Di mulutnya, kata kita terdengar sangat ringan. Tapi yang mentransfer uang, yang menelepon, yang didesak, yang dikomplain jika ada yang tidak beres, pada akhirnya tetaplah aku. Aku berjalan ke meja, membuka laptop, lalu memutar layarnya ke arahnya. Di halaman pemesanan, resor itu menampilkan tulisan merah menyala, "Kamar penuh." Hotel-hotel lain yang tersisa lokasinya jauh dari pusat, harganya 2 kali lipat, atau hanya menyisakan kamar-kamar terpisah yang tidak memungkinkan untuk rombongan. Aku beralih ke halaman maskapai penerbangan. Harga tiket pulang pergi ke Bali sudah meroket. Beberapa penerbangan hanya menyisakan kelas bisnis. Lihat ini baik-baik. Ini bukan masalah aku mau atau tidak. Ini masalah ibumu seenaknya melimpahkan pekerjaan mustahil padaku dan memaksaku mewujudkannya. Bagas yang berdiri di sampingku tampak pucat, tapi masih mencoba berkata, "Atau kita ganti ke hotel yang lebih sederhana? Yang penting kan semua bisa berangkat." Aku mengangkat wajah menatapnya, setiap kataku seolah jatuh ke lantai yang dingin. "Apa Mas tidak dengar ucapanku? Aku tidak mau mengurus perjalanan ini untuk mereka. Bukan karena tidak ada kamar, bukan karena tiketnya mahal. Tapi karena aku sudah tidak mau lagi." Bagas tertegun. Mungkin ini pertama kalinya ia mendengarku bicara selugas ini. Biasanya, semarah apapun, aku akan menelannya sendiri. Ibunya minta tolong pesankan tumpeng, aku pesan. Tantenya minta dicarikan dokter, aku cari. Pamannya minta dibantu urus pinjaman bank, aku lari ke sana kemari. Sepupunya minta dieditkan CV, aku begadang sampai tengah malam. Dulu kupikir, namanya juga keluarga. Apa yang bisa dibantu ya dibantu. Tapi semakin sering kubantu, semakin mereka menganggapnya sebagai kewajibanku. Semakin aku mengalah, semakin mereka mengira aku tidak punya batasan. Ponselku menyala lagi. Sebuah pesan baru dari Tante Rina muncul. "Kirana, jangan lupa pesankan kamar tante di dekat kamar mama kamu ya. Kaki tante sakit. Tidak bisa jalan jauh. Oh, kalau ada sarapan prasmanan, tolong tanyakan ada menu vegetarian tidak." Disusul pesan dari Doni, sepupu Bagas. "Mbak, pacarku mau kamar yang ada bathtubnya,
biar bisa foto-foto. Tolong tanyakan ke resepsionis ya. Aku menyodorkan ponselku pada Bagas. Ia hanya meliriknya sekilas lalu menghela napas. Mereka hanya tidak tahu kamu sedang tertekan. Aku tersenyum sinis. Lalu, apa Mas tahu? Pertanyaan itu membuatnya tercekat. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku kembali ke laptop, menatap pesanan awalku. 2 villa tepi pantai, 5 malam. Total uang muka yang sudah kubayar tidak sedikit. Jika kubatalkan sekarang, aku akan kehilangan sebagian biayanya. Tapi jika tidak kubatalkan, perjalanan ini bukan lagi liburan. Ini akan menjadi 5 hari di mana aku berperan sebagai pemandu wisata, akuntan, resepsionis, penengah, dan dompet darurat untuk serombongan orang yang tidak tahu terima kasih. Aku teringat kejadian-kejadian sebelumnya. Saat ayah mertuaku dirawat di rumah sakit, akulah yang berlari dari kantor untuk membayar uang muka. Sementara kerabatnya hanya berdiri di koridor bergosip. Saat Bude Lastri meminjam uang, Bu Rati berkata, keluarga sedang susah, ya dibantu. Pada akhirnya, aku harus menagihnya baik-baik beberapa kali, dan baru menerima kembali setengahnya. Saat Pak Deheru minta tolong memesan catering, ketika ada sedikit masalah, yang pertama kali disalahkan adalah aku. Tidak ada yang ingat berapa banyak aku telah membantu. Mereka hanya ingat saat aku melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan mereka. Aku meletakkan tanganku di atas mouse. Kursornya berhenti tepat di tombol batalkan pesanan. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena sayang uang, tapi karena aku tahu, sekali aku menekannya, badai yang sesungguhnya akan datang. Tapi jika tidak kutekan, seumur hidupku aku akan terus menghadapi badai-badai serupa, hanya dalam bentuk yang berbeda. Aku menarik napas dalam-dalam. Bagas menyadari niatku, buru-buru memegang tanganku. Kirana, kamu mau apa? Aku menarik tanganku. Melakukan apa yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Ia panik. Jangan emosi, kita bicarakan baik-baik. Aku menatapnya. Hatiku terasa sangat tenang. 5 tahun ini, aku sudah cukup banyak bicara baik-baik. Aku menekan tombol batalkan. Layar menampilkan notifikasi konfirmasi beserta biaya penalti. Aku menatap angka itu sejenak, lalu menekan tombol konfirmasi sekali lagi. Pesanan itu lenyap. Setelah itu, aku membuka aplikasi maskapai penerbangan, membatalkan juga tiket kami berdua. Setiap kali notifikasi pembatalan berhasil muncul, aku merasa sedikit lebih ringan di dada, seolah baru saja melepaskan satu persatu tali tak kasat mata yang melilit leherku. Bagas berdiri terpaku di sampingku. Kamu gila? Kamu benar-benar membatalkannya? Aku menutup laptop. Suaraku begitu tenang, sampai ia sendiri mungkin ketakutan. Benar, sudah kubatalkan. Siapapun yang mau ke Bali, silakan pesan sendiri. Mulai hari ini, aku bukan lagi pelayan gratis untuk keluargamu. Bagas berlari merebut laptop itu, seolah dengan membukanya kembali semuanya bisa kembali seperti beberapa menit yang lalu. Saat pesanan masih ada, tiket masih ada, dan aku masih menjadi istri yang penurut, yang mau menanggung beban, dan yang mau menunduk demi kedamaian keluarganya. Tapi layar hanya menampilkan notifikasi pembatalan yang dingin. Ia menatap layar itu, wajahnya memerah karena marah, lalu berbalik menghadapku. Kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan? Ibuku akan mengamuk. Aku menarik koper yang masih terbuka, mengambil satu persatu pakaian dan menggantungkannya kembali ke lemari. Aku sangat sadar. Aku baru saja menghentikan sebuah perjalanan yang sejak awal sudah bukan lagi milikku. Bagas memegang erat ponselnya, suaranya bergetar. Tapi caramu ini sama saja menampar muka ibuku. Seluruh kerabat sudah bersiap-siap, sekarang kamu batalkan semua. Siapa yang akan bertanggung jawab? Aku berhenti, berbalik menatapnya. Yang berjanji, dia yang bertanggung jawab. Ibumu yang berjanji pada mereka, bukan aku. Ia tercekat. Tapi hanya beberapa detik kemudian, ponselnya berdering kencang. Layar menampilkan nama ibu. Bagas menatapku, matanya bercampur antara takut dan menyalahkan. Aku berkata dengan tenang, nyalakan pengeras suaranya. Aku juga ingin mendengar apa kata ibumu. Ia ragu-ragu,
lalu menekan tombol jawab. Suara Bu Ratih langsung meledak di dalam ruangan. Bagas, istrimu itu kenapa? Dia mengirim pesan di grup bilang semua hotel dan tiket dibatalkan. Dia anggap mama ini apa? Dia anggap seluruh keluarga kita ini apa? Bagas tergagap. Mah, tenang dulu. Biar Bagas bicara sama Kirana. Bu Ratih tidak membiarkannya selesai. Bicara apa lagi? Suruh dia telepon mama sekarang. Dia kira karena dia punya uang, dia pintar, lalu bisa seenaknya? Mama sudah bilang ke semua Pak D dan Bude. Sekarang mereka bertanya pada mama, mama mau taruh muka di mana? Aku mendekati ponsel, suaraku jelas. Mama tidak perlu menaruh muka di mana-mana. Mama cukup katakan yang sebenarnya, bahwa mama berjanji tanpa bertanya pada saya lebih dulu. Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu suara Bu Ratih mendesis. Kirana, kamu berani bicara begitu pada mertuamu? Mendengar panggilan kamu yang kasar, hatiku mendingin. 5 tahun ini, semarah apapun, di depan putranya ia selalu menjaga sikap. Hari ini, saat aku tidak lagi patuh, topengnya jatuh dengan begitu cepat. Aku berkata perlahan, setiap katanya ku tekankan, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak punya kewajiban untuk menalangi puluhan, bahkan mungkin ratusan juta rupiah, untuk mengurus orang-orang yang tidak pernah bertanya apakah saya setuju. Bu Ratih menggeram. Uang itu nanti juga diganti. Tidak ada yang mau menipumu? Kenapa bicaramu sekasar itu? Aku tertawa. Bude Lastri masih punya utang 10 juta pada saya dari tahun lalu. Pak De Heru memesan catering, saya talangi uang mukanya 30 juta, 3 bulan kemudian baru dibayar. Setiap kali, saya selalu diam. Apa mama pikir saya lupa? Wajah Bagas pucat. Ia buru-buru mematikan pengeras suara. Tapi sudah terlambat. Suara Bu Ratih masih terdengar sebelum panggilan terputus. Menantu yang hitung-hitungan dengan keluarga suami, cepat atau lambat rumah tangganya pasti hancur. Ruangan kembali sunyi. Bagas menatapku, matanya penuh celaan. Kenapa kamu harus bicara sekasar itu? Ibuku kan sudah tua. Aku tersenyum sinis. Aku juga manusia, Bagas. Aku juga bisa lelah, bisa sakit hati, bisa malu. Kenapa setiap kali ibumu sudah tua, aku yang harus berkorban? Kenapa setiap kali kerabatmu butuh harga diri, aku yang harus membayarnya? Ponselku bergetar tanpa henti. Grup keluarga sudah meledak. Tante Rina mengirim pesan panjang, menyalahkanku karena mempermalukan orang tua. Bude Lastri bilang aku egois. Doni, sepupu Bagas, bahkan mengirim kalimat yang membuatku tertawa miris. Mbak Kirana keterlaluan. Cuma mau liburan bareng biar seru, kok Mbak jadi tegang begitu? Aku melihat tulisan itu, di kepalaku terbayang jika aku tidak membatalkannya. Aku harus mengurus antar jemput, check-in. Mendengar keluhan kamar kecil, tiket mahal. Anak-anak menangis, orang dewasa mengeluh lelah. Dan ibu mertuaku berdiri di tengah kerabat, tersenyum puas seolah semua ini adalah jasanya. Memikirkannya saja, aku merasa keputusanku sama sekali tidak salah. Aku membuka grup keluarga, mengetik satu pesan terakhir. Mohon maaf, perjalanan ini tidak bisa dilanjutkan. Saya ada urusan mendadak sehingga telah membatalkan pesanan hotel dan tiket pesawat untuk saya dan suami. Bagi yang masih ingin berlibur ke Bali, silakan memesan kembali sesuai kebutuhan masing-masing. Saya tidak lagi bertanggung jawab untuk pemesanan kamar, tiket, atau menalangi biaya untuk siapapun. Aku menekan tombol kirim. Hanya dalam beberapa detik, pesan suara, panggilan tak terjawab, dan tanda seru merah bermunculan seperti hujan. Aku tidak membuka satu pun, aku mematikan notifikasi, meletakkan ponselku menghadap ke bawah. Bagas menatapku seperti melihat orang asing. Kamu sudah berubah. Aku menarik resleting tasku, suaraku tenang. Tidak. Aku hanya baru berani hidup sesuai perasaanku. Ia tertegun. Kamu mau kemana? Aku menyambar tasku. Pulang ke rumah ibuku beberapa hari. Kamu di sini saja, jelaskan pada ibumu. Bagaimanapun, dari awal sampai akhir, ini adalah keputusan keluargamu sendiri.
Aku melangkah keluar dari apartemen saat hari sudah gelap. Koridor terasa dingin dan panjang. Suara roda koper kecilku yang bergesekan dengan lantai terdengar jelas, seperti suara aku sedang menarik diriku keluar dari sangkar yang sudah terlalu lama kuhuni. Di belakangku, Bagas masih berdiri terpaku. Ia tidak menahanku, juga tidak langsung mengejarku. Mungkin ia masih berpikir aku hanya merajuk, bahwa beberapa jam lagi aku akan luluh seperti biasanya, akan mengirim pesan meminta maaf pada ibunya, lalu kembali membereskan kekacauan yang dibuat orang lain. Tapi kali ini, aku tidak mau lagi menjadi orang yang pengertian. Menjadi orang yang pengertian di keluarga suamiku pada akhirnya hanya berarti menjadi orang yang pertama kali dikorbankan. Aku turun ke basement. Baru saja duduk di dalam mobil, ponselku menyala tanpa henti. Pesan di grup keluarga muncul baris demi baris, begitu padat sampai hanya dengan meliriknya saja aku sudah merasa sesak. Tante Rina mengirim paragraf panjang, menuduhku menghancurkan kebahagiaan orang tua. Bude Lastri menyebutku tidak tahu diri. Baru punya sedikit uang sudah meremehkan keluarga suami. Doni menyindir bahwa istri yang tidak bisa menjaga harga diri suami, cepat atau lambat akan ditinggalkan. Aku melihat tulisan-tulisan itu, tanganku di atas setir, tiba-tiba tertawa. Apa mereka sudah begitu terbiasa menghakimiku dari atas? Sebuah perjalanan yang belum mereka bayar sepeser pun, kamar yang belum mereka pesan sendiri, tiket yang belum mereka beli. Tapi saat aku menarik diri, semua menganggapku sebagai penjahat. Aku tidak membalas. Aku mematikan notifikasi, menyalakan mesin, lalu melaju lurus menuju rumah ibuku. Jalanan malam itu padat, lampu-lampu mobil berbaris membentuk jejak panjang yang kabur di kaca depan. Aku tidak menangis, tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang terus-menerus terasa nyeri. 5 tahun pernikahan, aku pernah berpikir, cukup dengan berusaha sedikit lagi, mengalah sedikit lagi, berbuat lebih baik sedikit lagi, maka ibu mertuaku akan mengakuiku, suamiku akan lebih menyayangiku, dan keluarga akan lebih damai. Ternyata kesabaranku tidak ditukar dengan rasa hormat. Kesabaranku hanya mengajari mereka cara melangkah lebih dalam melewati batasanku. Ibuku membuka pintu begitu aku menekan bel. Melihatku menyeret tas, ia tertegun. "Kirana, kenapa malam-malam ke sini? Kalian bertengkar?" Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku kaku. "Mah, aku menginap beberapa hari ya." Ibuku melihat raut wajahku dan tidak langsung bertanya lebih lanjut. Ia menarikku masuk, memberiku segelas air hangat, lalu duduk di sampingku. Keheningan ibuku yang lembut membuat tenggorokanku tercekat. Di rumah mertua, setiap kali ada masalah, aku selalu harus menjelaskan, membuktikan diriku tidak salah, berhati-hati dengan setiap kata agar tidak dibilang melawan. Tapi di sini, hanya dengan melihatku lelah, ibuku sudah tahu aku butuh untuk duduk diam. Beberapa saat kemudian, aku menceritakan semuanya. Dari awal pemesanan, permintaan ibu mertua, desakan para kerabat, hingga sikap Bagas yang tidak membelaku dan keputusanku untuk membatalkan semuanya. Ibuku mendengarkan, ekspresinya berubah-ubah. Antara kasihan, khawatir, dan akhirnya menghela napas. "Kalau kamu berbuat begini, pihak sana pasti tidak akan tinggal diam." Aku memegang gelas, melihat uap tipis yang mengepul. "Aku tahu, Mah." Ibuku mengerutkan kening. "Tahu tapi tetap kamu lakukan?" Aku mengangguk. Karena kalau aku tidak melakukannya, mereka justru akan semakin tidak membiarkanku tenang. Hari ini Bali, besok urusan lain. Hari ini aku menalangi biaya hotel. Besok aku harus mengurus biaya sekolah keponakan mereka, urusan rumah sakit, pinjaman, dan menjaga harga diri orang-orang yang tidak pernah memikirkanku. Ibuku terdiam lama sekali, lalu berbisik. "Lalu bagaimana dengan Bagas?" Mendengar namanya, jantungku berdetak sesaat. Aku pernah benar-benar mencintai Bagas. Mencintai kelembutannya, caranya yang tidak banyak bicara tapi rajin, bahkan saat-saat ia kikuk menunjukkan perhatian. Tapi setelah menikah, kelembutan itu perlahan berubah menjadi kelemahan. Ia tidak menyakitiku dengan kata-kata kasar, tapi ia membiarkan orang lain melakukannya padaku, dan terkadang, diabaikan itu lebih dingin daripada ditusuk pisau.
Aku berkata pelan, kalau dia mengerti, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau dia masih hanya ingin aku kembali dan meminta maaf, berarti aku juga sudah punya jawaban. Ibuku menatapku, matanya memerah. Jangan bicara soal cerai begitu mudah, nak. Aku menunduk. Suaraku lelah. Aku belum bicara soal cerai, Mah. Tapi aku juga tidak bisa hidup selamanya dalam pernikahan di mana setiap kali aku terdesak sampai sesak napas, suamiku hanya berdiri di samping dan memintaku untuk sabar sedikit lagi. Tepat pada saat itu, ponselku menyala lagi. Bagas menelepon. Aku menatap layarnya lama sekali, lalu meletakkannya menghadap ke bawah. Panggilan berhenti, lalu berdering lagi. Panggilan ketiga, aku baru mengangkatnya, tapi tidak bicara. Di seberang sana, suara Bagas terdengar serak. Kirana, ibu kena serangan darah tinggi. Seluruh keluarga sedang membawa ibu ke rumah sakit. Tolong kamu ke sini sebentar. Aku memejamkan mata. Badai yang sudah kuduga, akhirnya datang. Aku memegang ponsel lama sekali tanpa langsung menjawab. Di ruang tamu rumah ibuku, jam dinding terus berdetak, sementara suara Bagas di seberang sana terdengar panik dan parau. Kirana, kamu dengar aku? Ibu di rumah sakit, dokter bilang tekanan darahnya naik tinggi, semua orang panik. Tolong datang ke sini, setidaknya bicara beberapa patah kata biar ibu tenang. Aku membuka mata, menatap ibuku yang duduk di seberang dengan wajah cemas. Aku tahu, dalam pikirannya, jika orang tua sudah masuk rumah sakit, benar atau salah urusan nanti, anak-anak harus datang. Aku juga paham. Jika aku tidak datang, keluarga suamiku akan punya alasan baru untuk menyebutku kejam, tidak berbakti, dan tidak punya perasaan. Tapi jika aku datang dengan posisi menunduk meminta maaf, semua yang baru saja kulakukan akan sia-sia. Aku bertanya pada Bagas. Mas mau aku datang sebagai apa? Sebagai pelaku yang harus memohon ampun? Atau sebagai korban yang sudah terpojok? Di seberang sana hening sejenak. Kirana, ini bukan saatnya bicara benar atau salah. Ibu sedang sakit. Aku tertawa sangat pelan. Saat aku yang sakit hati. Apa pernah ada yang bilang pada ibumu bahwa ini bukan saatnya untuk menekan? Bagas menghela napas berat. Tolong jangan keras kepala lagi, bisa? Cukup satu kalimat minta maaf. Bilang saja kamu emosi, lalu aku yang akan urus sisanya. Dadaku terasa sesak. Sampai detik ini, ia masih berpikir yang perlu diselesaikan adalah permintaan maafku. Ia tidak mengerti, atau tidak mau mengerti, bahwa aku sudah terpojok sejak lama. Aku berkata, aku akan ke rumah sakit. Tapi aku tidak akan meminta maaf untuk kesalahan yang tidak kulakukan. Aku menutup telepon, berdiri mengambil jaket. Ibuku buru-buru memegang tanganku. Kamu sudah pikirkan baik-baik? Di sana mereka ramai, nanti kalau mereka bicara yang tidak-tidak bagaimana? Aku melihat tangan ibuku yang kurus, hatiku melunak. Aku tahu mereka akan bicara yang tidak-tidak, Mah. Tapi aku tidak mau lari, aku ingin bicara sekali ini sampai tuntas. Ibuku menghela napas. Kalau begitu mama temani. Aku menggeleng. Tidak perlu mah. Ini masalah yang harus aku hadapi sendiri. Rumah sakit di malam hari terasa terang dan dingin. Bau desinfektan bercampur dengan suara langkah kaki yang tergesa-gesa membuat suasana semakin berat. Baru saja aku tiba di koridor UGD, aku sudah melihat sekelompok orang berdiri di depan ruang observasi. Pak Deheru, Bude Lastri, Tante Rina, Doni, dan beberapa kerabat yang kemarin masih bersemangat mengirim KTP. Sekarang menatapku seperti musuh. Bagas yang berdiri di dekat pintu, matanya merah, buru-buru mendekatiku. Cepat masuk, bicara sama ibu. Belum sempat aku menjawab, Bude Lastri sudah maju, suaranya penuh celaan. Kirana, tindakanmu itu keterlaluan. Orang tua hanya ingin liburan bersama. Kalau kamu tidak mau kan bisa bilang dari awal. Ini sudah dipesan lalu dibatalkan. Membuat ibu mertuamu malu di depan semua orang. Aku menatapnya. Bude benar. Kalau tidak mau seharusnya bilang dari awal. Tapi sebelum mama berjanji pada semua orang, apa pernah ada yang bertanya padaku apakah aku mau? Pak Deheru mendengus.
Kamu ini menantu di keluarga. Membantu sedikit apa susahnya? Anak muda zaman sekarang, baru punya uang sedikit sudah meremehkan kerabat. Aku menatapnya, suaraku tenang. Membantu itu jika kita diminta dan kita setuju, Pak D. Tapi kalau memutuskan sepihak lalu memaksa orang lain menanggungnya, itu bukan meminta bantuan, itu namanya membebankan. Doni yang berdiri di sampingnya menyela, tapi tindakan Mbak kan membuat nenek masuk rumah sakit. Apa Mbak tidak merasa bersalah? Aku menoleh pada pemuda yang pernah memintaku memesan kamar dengan bathtub itu, kini ia berdiri di sini mengajariku soal moral. Yang membuat Ibu Mas Bagas masuk rumah sakit bukan saya. Tapi gengsinya sendiri, janjinya sendiri, dan tekanan yang kalian semua bebankan pada satu orang yang tidak pernah ditanya pendapatnya. Suasana di koridor langsung tegang. Bagas maju menarik tanganku. Kirana, sudah, jangan bicara lagi. Aku menarik tanganku. Mas takut aku bicara lagi lalu semua orang kehilangan muka? Atau takut mereka mendengar semua penderitaanku selama ini? Wajah Bagas pucat pasi. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka. Ayah mertuaku keluar, wajahnya tampak lelah. Ia melihatku, tidak memarahi, tapi suaranya sangat berat. Kirana, ibumu sedang di dalam. Bagaimanapun juga, masuk dan bicaralah sepatah dua patah kata, agar situasinya tenang. Aku menatapnya, lalu menatap Bagas. Semua orang di sini ingin situasinya tenang. Tapi tenang di keluarga ini selalu berarti aku yang harus menunduk. Aku melangkah ke arah pintu, meletakkan tanganku di gagangnya, hatiku tiba-tiba menjadi sangat tenang. Jika hari ini harus bicara, aku akan bicara sampai tuntas. Bukan untuk menang, tapi agar mereka mengerti, menantu juga punya batas. Dan batas itu sudah terlalu sering mereka injak. Aku mendorong pintu dan masuk. Ruang observasi hanya diterangi lampu putih yang dingin, memantul di ranjang pasien, membuat wajah ibu mertuaku semakin pucat. Bu Ratih berbaring bersandar di bantal, satu tangannya terpasang infus. Di sampingnya, sebuah monitor tekanan darah baru saja dipindahkan oleh perawat. Begitu melihatku, matanya langsung memerah, bukan karena lemah, tapi karena marah. Ia menggeser tubuhnya, suaranya serak tapi tetap tajam. Masih berani kamu ke sini? Aku berdiri agak jauh dari ranjang tidak mendekat. Aku tahu, jika aku maju selangkah saja dengan ekspresi iba, semua orang di luar akan menganggapnya sebagai tanda aku akan mengaku salah. Aku berkata dengan tenang. Mas Bagas bilang Mama tidak sehat. Jadi saya datang untuk melihat keadaan. Bu Ratih tertawa dingin. Melihat keadaan? Kamu membuatku marah sampai masuk rumah sakit? Sekarang bicara seolah tidak terjadi apa-apa? Aku melihat kantong infus yang menetes perlahan. Hatiku bukannya tidak iba, tapi rasa iba itu tidak cukup untuk membuatku lupa kata-kata kasarnya di telepon, apalagi untuk membuatku menunduk mengakui kesalahan yang bukan milikku. Mah, kalau Mama merasa tidak enak badan, sebaiknya istirahat. Urusan ke Bali sudah saya jelaskan di grup. Ia memukul tepi ranjang dengan tangannya yang bebas. Jelaskan apa? Kamu batalkan hotel, batalkan tiket, membuatku malu di depan saudara-saudaraku. Kamu tahu mereka semua sudah berkemas? Kamu tahu betapa senangnya mereka? Hanya karena kamu sayang uang, kamu hancurkan semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya tidak sayang uang, Mah. Saya sayang pada tenaga saya yang tidak dihargai. Saya menyesal karena 5 tahun ini saya sudah banyak membantu keluarga, tapi sampai hari ini masih dianggap seperti pembantu gratis. Mata ibu mertuaku melotot. Bicaramu itu. Jadi menantu membantu keluarga suami apa salahnya? Dulu saya jadi menantu 100 kali lebih susah darimu, tidak pernah berani membantah mertua satu kata pun. Aku menatapnya, tiba-tiba merasa sangat sedih. Ternyata ada orang yang pernah menderita, tapi bukannya berharap generasi berikutnya lebih baik. Mereka justru ingin orang lain merasakan penderitaan yang sama, agar dianggap berbakti. Aku berkata perlahan, Mama dulu menderita bukan berarti hari ini saya harus menderita seperti Mama. Menjadi menantu bukan berarti semua kerabat berhak memerintah saya. Bu Ratih gemetar karena marah. Hebat sekali kamu.
Sekarang kamu punya uang, punya pekerjaan bagus, jadi kamu meremehkan keluarga suami, begitu? Aku menggeleng. Saya tidak pernah meremehkan siapapun. Tapi saya juga tidak akan membiarkan siapapun meremehkan saya lagi. Tepat pada saat itu, pintu ruangan didorong pelan. Bagas masuk, diikuti oleh ayah mertuaku. Mungkin mereka sudah mendengar sebagian percakapan. Bagas menatapku, suaranya memohon. Kirana, ibu sedang sakit. Bicaranya bisa lebih lembut, aku menoleh padanya. Mas dengar ibu bilang saya sayang uang, apa mas tidak merasa itu kasar? Mas dengar ibu bilang menantu harus menderita, apa mas tidak merasa itu tidak adil? Atau hanya kata-kata saya yang terdengar kasar? Bagas menunduk. Keheningannya sekali lagi mendorongku ke jurang yang dingin. Ayah mertuaku menghela napas. Sudah, masing-masing mengalah. Kirana, minta maaf saja pada ibumu biar selesai. Bagaimanapun beliau orang tua, aku menatapnya, lalu menatap ibu mertua yang berbaring di ranjang, menunggu. Seluruh ruangan seolah memojokkanku. Lagi-lagi kalimat yang sama. Orang tua selalu benar, menantu harus mengalah. Keluarga mau damai, yang tertekan harus menunduk. Tiba-tiba aku tidak lagi merasa marah, hanya lelah. Saya bisa bilang saya menyesal mama harus masuk rumah sakit, tapi saya tidak akan meminta maaf karena telah membatalkan perjalanan itu. Ibu mertuaku langsung duduk tegak. Kamu masih keras kepala. Aku menatapnya lurus. Karena saya tidak salah. Mama yang berjanji pada kerabat tanpa bertanya pada saya. Mama yang melimpahkan biaya, tenaga, dan tanggung jawab pada saya. Saat saya menolak, Mama bilang saya tidak berbakti, egois, dan membuat Mama malu. Apa Mama pernah berpikir kalau saya juga punya harga diri? Kalau saya juga punya perasaan? Bagas maju dan memegang tanganku, kali ini lebih erat. Cukup, Kirana. Kamu mau membuat semuanya jadi seburuk apa lagi? Aku melihat tangannya yang mencengkeram pergelangan tanganku. Sakit, tapi tidak sesakit kalimat yang baru saja ia ucapkan. Di matanya, yang membuat semuanya menjadi buruk tetaplah aku. Bukan ibunya, bukan kerabatnya yang serakah, bukan kelemahannya selama 5 tahun ini. Aku perlahan menarik tanganku. Semuanya sudah buruk sejak lama, Bagas. Hanya saja dulu aku selalu menutupinya agar kamu mengira semuanya baik-baik saja. Ia tertegun. Aku menoleh pada ibu mertuaku. Saya datang untuk menjenguk Mama, bukan untuk mengaku dosa menggantikan Mama. Mulai hari ini, urusan rumah Mama, urusan kerabat Mama, siapapun butuh apa, silakan bicara langsung pada Mas Bagas. Saya tidak akan ikut campur lagi. Bu Ratih menunjuk ke arahku, bibirnya bergetar. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini, jangan harap saya mengakuimu sebagai menantu lagi. Aku menatapnya lama sekali, lalu tersenyum tipis. Jika menjadi menantu Mama berarti saya harus kehilangan diri saya sendiri, maka saya juga perlu berpikir ulang, apakah saya masih mau mempertahankan status itu. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan membuka pintu. Di koridor, seluruh kerabat terdiam, tidak ada lagi yang bersuara keras. Aku melewati mereka, setiap langkahku pelan tapi mantap, di belakangku, suara Bagas memanggil namaku dengan panik. Tapi kali ini, aku tidak berhenti. Aku baru saja sampai di depan lift ketika Bagas berhasil menyusulku. Suara langkahnya yang tergesa-gesa menggema di lantai rumah sakit, lalu tangannya kembali mencengkeram pergelangan tanganku. Kali ini aku tidak meronta, hanya menoleh menatapnya. Mungkin tatapanku saat itu terlalu dingin, hingga ia tertegun dan melepaskan tangannya, seolah takut menyentuh sesuatu yang sudah begitu rapuh hingga bisa hancur kapan saja. Kirana, jangan pergi seperti ini. Ibu sedang emosi, kerabat semua melihat. Kamu membuatku serba salah. Aku menatapnya, hati yang kukira sudah membatu masih terasa nyeri karena kalimat terakhirnya. Sampai detik ini, yang paling ia pedulikan adalah dirinya yang serba salah. Bukan bagaimana aku telah dipojokkan, bukan betapa aku telah dihina, melainkan dia yang berdiri di tengah dan merasa lelah. Kalau Mas serba salah, selesaikan sendiri. Aku tidak mau lagi menjadi bantalan agar Mas bisa berdiri dengan nyaman. Bagas mengepalkan kedua tangannya, suaranya melunak.
Aku tahu kamu sakit hati. Tapi hari ini kamu bicara seperti itu di depan semua orang. Ibu mau ditaruh di mana mukanya? Orang tua kan gengsinya tinggi. Kamu mengalah sedikit tidak bisa? Aku tertawa, tapi mataku terasa perih. 5 tahun ini apa aku belum cukup mengalah? Aku mengalah saat ibumu mengkritik masakanku di depan tamu. Aku mengalah saat beliau menceritakan gajiku ke seluruh kerabat, hingga semua orang merasa berhak meminjam uang dariku. Aku mengalah saat Bude Lastri berutang dan tidak membayar, dan ibumu malah menyuruhku jangan picik. Aku mengalah saat Pak Deheru menyuruhku mengurus dokumen untuk anaknya, dan setelah selesai tidak ada ucapan terima kasih. Aku bahkan mengalah saat Mas hanya diam menunduk melihatku dimarahi. Bagas, katakan, sampai kapan lagi aku harus mengalah? Wajahnya pucat. Pintu lift terbuka. Beberapa orang keluar, melihat kami, lalu bergegas pergi. Aku Kliangganga. Liangguna Atri. Aku ingin mendengar jawabannya, meskipun di dalam hati aku sudah tahu. Ia diam lama sekali, lalu berkata, aku akan bicara dengan ibu. Aku janji mulai sekarang tidak akan membiarkan ibu begitu lagi. Tapi kali ini, tolong pulang bersamaku dulu, ya. Jangan dibesar-besarkan. Aku menatap wajahnya yang lelah. Dulu. Sekali saja ia bicara selembut ini. Mungkin aku akan luluh. Aku akan meyakinkan diriku bahwa ia juga menderita, terjepit di antara ibu dan istri, bahwa ia butuh waktu. Tapi kemudian waktu berlalu, dan semuanya terulang kembali. Ibunya membuatku menderita, lalu ia berjanji. Aku terluka, lalu ia berjanji lagi. Mas tahu kenapa aku tidak percaya lagi? Bagas mengangkat wajahnya, tatapannya bingung. Karena janjimu selalu datang setelah aku terluka. Kamu tidak pernah berdiri di depanku. Kamu hanya berlari dari belakang dan memintaku untuk memaafkan. Ia seperti terpukul oleh kalimat itu, bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada suara yang keluar. Tepat pada saat itu, dari arah ruang rawat terdengar keributan. Tante Rina berlari keluar, melihat kami, lalu langsung berseru. Bagas, masih di situ? Ibumu menangis sampai sesak napas. Ini semua gara-gara istrimu. Bawa dia masuk minta maaf sekarang. Aku menatap wanita itu. Wanita yang semalam masih mengirim pesan agar aku memesankan kamar di dekat ibu mertua, kini berdiri di sini seperti seorang hakim. Belum sempat aku bicara, Bagas sudah menoleh padaku, matanya memohon, Kirana, satu kalimat saja, minta maaf agar semua tenang, bisa? Kalimat itu seperti sember air es yang disiramkan pada sisa-sisa perasaan terakhir yang kusimpan untuknya. Aku mundur selangkah. Mas masih ingin aku minta maaf. Ia memejamkan mata. Bukan berarti kamu salah sepenuhnya. Tapi ibu sedang sakit. Kita mengalah pada orang tua sedikit. Aku mengangguk, perlahan, sampai aku sendiri merasa hatiku kosong. Baiklah. Aku mengerti sekarang. Bagas panik. Mengerti apa? Aku menatap matanya lurus. Mengerti bahwa dalam pernikahan ini, aku tidak pernah benar-benar punya seorang suami. Aku hanya punya seorang anak laki-laki yang berbakti pada ibunya, seorang keponakan yang penurut pada kerabatnya, dan seorang pria yang selalu ingin istrinya berkorban demi kedamaian semua orang. Ia mendekat. Kirana, jangan bicara sekasar itu. Aku menghindar. Kasar? Kalau begitu Mas di sini saja dengarkan mereka bicara lembut pada ibumu. Sedangkan aku sudah lelah. Aku melangkah masuk ke dalam lift. Pintunya perlahan tertutup. Bagas berdiri di luar, matanya merah, tangannya terulur seolah ingin menahan, tapi akhirnya terkulai lemas. Saat celah pintu tertutup rapat, aku bersandar di dinding lift yang dingin. Air mataku akhirnya jatuh, tapi bukan karena menyesal. Aku menangis karena selama 5 tahun, baru pada detik ini, aku mengakui sebuah kebenaran yang pahit. Terkadang yang membuat seorang wanita meninggalkan pernikahannya bukanlah sebuah pertengkaran besar, melainkan tak terhitung kalinya ia menoleh mencari suaminya di tengah keramaian, dan setiap kali, ia hanya menemukan suaminya berdiri di pihak orang lain. Aku meninggalkan rumah sakit saat hari sudah larut. Angin malam yang dingin menerpa wajahku, tapi di dalam dadaku terasa panas membara seolah baru saja melewati kobaran api.
Aku duduk lama sekali di dalam mobil sebelum menyalakan mesin. Ponsel di kursi penumpang menyala terus-menerus, tapi aku tidak lagi ingin mengangkatnya. Aku tahu di dalamnya akan ada kata-kata celaan, nasihat munafik, dan desahan moral atas nama keluarga. Dan di atas segalanya, aku tahu Bagas akan mengirim pesan bahwa ia lelah, ia serba salah, dan ia berharap aku mengerti posisinya. Aku sudah terlalu sering mengerti posisinya, sampai aku kehilangan kedamaianku sendiri. Sesampainya di rumah ibu, aku mencuci muka, berganti pakaian, lalu duduk di dekat jendela kamarku yang lama. Kamar ini sudah bertahun-tahun tidak sering kutempati, tapi ibu tetap merawatnya. Meja belajar, rak buku kecil, dan gorden biru muda itu masih ada di tempatnya. Dulu, aku sering duduk di sini, memimpikan sebuah pernikahan yang hangat, di mana aku punya seorang suami untuk bersandar saat lelah. Aku tidak pernah bermimpi muluk, aku tidak butuh kemewahan atau dimanjakan seperti putri. Aku hanya butuh. Saat aku disakiti orang lain, pria di sampingku bisa berkata satu kalimat. Jangan paksa istriku lagi. Ternyata, hal sesederhana itu tidak pernah kudapatkan selama 5 tahun. Menjelang tengah malam, Bagas mengirim pesan. Aku sudah antar ibu pulang. Dokter bilang kondisinya tidak serius, hanya perlu diobservasi. Pulanglah ke rumah, kita bicara. Aku membaca tulisan itu dan tiba-tiba merasa lucu. Baru sekarang ia ingin bicara. Saat ibunya seenaknya berjanji, ia tidak bicara. Saat aku dipojokkan, ia tidak bicara. Saat ibunya memakiku, ia menyuruhku bicara lebih lembut. Begitu aku pergi, baru ia ingat bahwa suami istri perlu bicara. Aku mengetik, aku di rumah mama beberapa hari. Kamu urus saja ibumu. Ia membalas dengan cepat. Kamu mau memperpanjang masalah ini sampai kapan? Aku menatap pertanyaan itu, hatiku nyeri. Baginya, ternyata akulah yang memperpanjang masalah. Aku tidak membalas lagi. Aku mematikan ponsel, berbaring, tapi mataku terbuka lebar sampai menjelang pagi. Keesokan paginya, baru saja aku bangun, aku sudah melihat ibuku duduk di ruang tamu. Di atas meja ada semangkuk bubur hangat. Ibu tidak bertanya apakah aku bisa tidur, hanya mendorong mangkuk itu ke arahku. Makan dulu, nak. Kalau sudah ada tenaga, baru berpikir lagi. Aku mengambil sendok. Baru beberapa suap, air mataku jatuh. Ibuku terkejut. Kenapa, nak? Aku menggeleng. Tidak apa-apa. Tiba-tiba sadar, sudah lama sekali tidak ada yang khawatir apa aku sudah makan atau belum. Ibuku memalingkan wajah, menyeka sudut matanya. Ia duduk di sampingku, suaranya sangat pelan. Mama tidak membela siapa-siapa. Mama hanya kasihan padamu, tapi kalau kamu masih mau mempertahankan pernikahan ini, kamu harus bicara terus terang pada Bagas. Kalau sudah tidak bisa dipertahankan lagi, kamu juga harus berpikir matang-matang, jangan mengambil keputusan saat sedang marah. Aku meletakkan sendok. Aku tidak marah lagi, Mah. Justru karena tidak marah lagi, aku jadi takut. Ibuku menatapku, tidak mengerti. Aku melanjutkan. Kalau masih marah, artinya aku masih berharap dia berubah. Tapi sekarang hatiku terasa kosong. Bagas menelepon, aku tidak mau mengangkatnya. Dia minta maaf. Hatiku tidak merasa lega. Aku takut. Aku sudah benar-benar kehilangan harapan. Sore harinya, Bagas datang ke rumah ibuku. Ia berdiri di luar gerbang, kemejanya kusut, matanya cekung. Ibuku hendak membuka pintu, tapi aku menahannya dan keluar sendiri. Begitu melihatku, ia langsung berkata, Kirana, aku minta maaf. Kemarin aku terlalu panik jadi salah bicara. Pulanglah bersamaku. Aku berdiri di balik gerbang. Jarak kami hanya beberapa jengkal besi, tapi terasa lebih jauh dari 5 tahun pernikahan. Mas minta maaf untuk apa? Bagas tertegun. Karena telah membiarkanmu sakit hati. Aku menatapnya. Lalu apa yang akan Mas lakukan agar ini tidak terulang lagi? Ia buru-buru berkata, aku akan bicara pada ibu. Aku akan bilang pada ibu agar tidak lagi merepotkanmu dengan urusan-urusan seperti itu. Aku bertanya lagi, kalau ibumu tidak mau mendengarkan?
Ia diam. Jawabannya ada dalam keheningan itu. Aku tiba-tiba merasa tenggorokanku tercekat, tapi suaraku tetap tenang. Bagas, kamu tidak bisa melindungiku. Bukan karena kamu tidak bisa bicara, tapi karena di dalam hatimu, ibumu dan harga diri keluargamu akan selalu berada di atasku. Ia buru-buru menggeleng. Bukan begitu. Aku mencintaimu. Aku menatap pria yang pernah menjadi harapanku itu, suaraku melunak. Cinta yang tidak bisa melindungi hanya akan menambah luka. Bagas berdiri di luar gerbang, kedua matanya memerah setelah mendengar kalimatku. Ia menggerakkan bibirnya seolah ingin membantah, tapi akhirnya hanya menunduk, tangannya mencengkeram terali besi yang dingin. Aku tahu ia terluka, aku pun sama. Tapi ada luka yang tidak bisa sembuh, hanya dengan saling berpelukan dan menangis. Ada retakan yang sudah terlalu dalam, disentuh sedikit saja akan terdengar suara kehancuran. Kirana, aku benar-benar tidak mau kehilanganmu, suaranya serak. Aku menatapnya, hatiku sedikit melunak, tapi langsung teringat kembali pada ruang rumah sakit yang terang benderang, pada ibu mertua yang menunjuk wajahku, pada kerumunan kerabat yang menungguku menunduk. Aku bertanya, kalau begitu, apa Mas berani pulang dan bilang pada ibumu? Mulai sekarang jangan pernah lagi menyeretku ke dalam urusan kerabat? Ia buru-buru mengangguk. Aku berani. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kalau ibumu menangis, bilang tekanan darahnya naik, bilang Mas tidak berbakti, bagaimana? Tatapan Bagas goyah. Hanya sepersekian detik, tapi cukup bagiku untuk melihat jawabannya. Ia bisa meminta maaf padaku, bisa berjanji saat takut kehilanganku, tapi saat berhadapan dengan ibunya, ia akan tetap lemah seperti biasanya. Aku melanjutkan, kalau Tante Rina, Bude Lastri, dan Pak Deheru bilang aku melawan, bilang aku membuat Mas kehilangan muka, apa Mas berani berdiri di depan mereka dan berkata, istriku tidak salah? Bagas diam. Angin di luar gerbang meniup daun-daun di depan rumah, menimbulkan suara gemerisik. Keheningannya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku tersenyum tipis. Lihat kan, Bagas? Bahkan dalam bayangan pun, Mas tidak berani memilihku. Ia sontak mengangkat wajah. Bukan aku tidak memilihmu. Aku hanya tidak mau situasinya semakin tegang. Ibuku sudah tua, kerabat kita banyak, hidup ini kan tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Aku mengangguk, mataku perih tapi suaraku tetap datar. Benar, kita tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Karena itu, selama 5 tahun ini aku sudah memikirkanmu, memikirkan ibumu, memikirkan harga diri keluargamu, dan memikirkan setiap kerabatmu. Hanya saja, tidak ada satupun yang memikirkanku. Bagas tercekat. Aku memalingkan wajah, takut jika menatapnya lebih lama lagi, aku akan luluh. Tepat pada saat itu, ponselnya berdering. Ia melihat layarnya lalu pucat. Tanpa bertanya pun aku tahu itu ibunya. Ia mengangkat telepon, baru saja berbalik beberapa langkah, suara Bu Ratih sudah terdengar jelas. Kamu masih di sana? Suruh dia pulang minta maaf sekarang juga. Kalau dia masih keras kepala, kamu tidak usah bawa dia pulang lagi. Rumah ini tidak butuh menantu yang sombong seperti itu. Bagas buru-buru merendahkan suaranya. Mama sedang sakit. Jangan bicara lagi. Bu Ratih membentak. Sakitku ini tidak seberapa dibandingkan rasa malu yang dia berikan. Kamu ini laki-laki di rumah, masa membiarkan istri naik ke atas kepalamu? Kalau dia tidak mau minta maaf, ceraikan saja. Mama bisa carikan kamu perempuan lain yang lebih tahu diri. Aku berdiri di balik gerbang, mendengar setiap kata jatuh ke telingaku. Hatiku tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ternyata di mata beliau, 5 tahun pengabdianku seringan kalimat carikan perempuan lain. Semua masakan yang kusiapkan, semua urusan yang kubantu, semua uang yang kutalangi, semua air mata yang kutelan demi kedamaian keluarganya. Semuanya tidak ada artinya. Begitu aku tidak lagi patuh, aku langsung menjadi orang yang bisa digantikan. Bagas mematikan telepon, berbalik menatapku, wajahnya panik seolah takut aku sudah mendengar semuanya. Aku tidak menunggunya menjelaskan, hanya bertanya, Mas sudah dengar kata ibumu.
Sekarang jawab aku satu pertanyaan saja. Mas akan terus membiarkan ibumu menentukan pernikahan ini? Atau Mas akan benar-benar menjadi suamiku? Bagas menatapku, bibirnya bergetar. Ia membuka mulutnya beberapa kali, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat pergulatannya, melihat ketakutan di matanya. Ia takut kehilanganku, tapi juga takut melawan ibunya. Ia ingin mempertahankan pernikahan, tapi tidak mau membayar harganya dengan menghadapi keluarganya. Dan aku, setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya tidak punya lagi kekuatan untuk terus menunggu. Aku berbisik, baiklah, aku mengerti. Bagas mendekat ke gerbang. Kirana, beri aku waktu. Aku menggeleng. Aku sudah memberimu 5 tahun. Ia membeku. Aku melepas cincin kawinku. Cincin yang dulu adalah sebuah janji, sebuah kepercayaan, sebuah benda yang kusimpan seperti bukti bahwa aku punya rumah. Tapi saat ini, cincin itu hanya terasa dingin dan berat. Aku meletakkannya di telapak tangan Bagas melalui celah gerbang. Bagas, kita pisah rumah untuk sementara. Kamu pulang dan bicarakan dengan ibumu. Sementara aku akan berpikir serius tentang pernikahan ini. Ia menggenggam cincin itu erat-erat, matanya memerah. Jangan begini, aku mohon. Aku berbalik agar ia tidak melihat air mataku. Bukan aku yang berbuat begini pada Mas. Tapi seluruh keluargamu yang telah bersama-sama mendorongku sampai ke titik ini. Setelah hari itu, Bagas tidak langsung pergi dari depan rumah ibuku. Ia berdiri di luar sangat lama, begitu lama sampai ibuku beberapa kali mengintip dari gorden lalu masuk kembali sambil menghela napas. Aku duduk di dalam kamar, jari-jariku terasa kosong tanpa cincin kawin. Rasanya sakit sekaligus ringan. Sakit karena aku tahu aku baru saja melepaskan sepotong hidup yang pernah sangat kuhargai. Ringan karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi mengenakan sebuah janji yang hanya aku sendiri yang berusaha menjaganya. Hampir jam 11 malam, Bagas mengirim pesan. Aku sudah pulang. Kamu tidur ya? Besok aku ke sana lagi. Aku membaca tulisan itu lalu mematikan layar. Besok ia datang untuk apa? Memohon agar aku kembali, atau ingin aku luluh di bawah tekanan ibunya? Aku tidak tahu, dan aku tidak ingin menebak-nebak lagi. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara ibu mertuaku yang melengking di telepon, suara para kerabat yang menyalahkanku di koridor rumah sakit, dan suara Bagas yang berkata, minta maaf satu kalimat saja agar semua tenang. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Ternyata ketenangan semua orang harus dibayar dengan lukaku. Dan di mata mereka, hal itu sangat wajar. Keesokan paginya, saat aku sedang membantu ibu menyiapkan sarapan, telepon berdering dari nomor tak dikenal, aku tidak mengangkatnya. Beberapa detik kemudian, nomor itu mengirim pesan. Mbak Kirana, ini Doni. Gara-gara Mbak, seisi rumah jadi kacau. Nenek menangis semalaman. Mbak kan sudah dewasa, jangan kekanak-kanakan. Aku membaca pesan itu dan tertawa dingin. Orang yang memintaku memesan kamar dengan bathtub untuk pacarnya, orang yang tidak pernah bertanya apakah aku lelah, sekarang mengirim pesan menyuruhku jangan kekanak-kanakan. Aku menghapus pesannya dan memblokir nomornya. Kurang dari 10 menit kemudian, Bude Lastri menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Ia meninggalkan pesan suara. Kirana, Bude bicara jujur ya. Perempuan kalau sudah menikah itu harus bisa mengalah. Kamu bersikap keras begini, yang rugi ya kamu sendiri. Mertua tetaplah mertua, suami tetaplah suami. Jangan karena gengsimu terlalu tinggi, nanti kamu menyesal. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan setiap katanya. Dulu, kata-kata seperti ini akan membuatku goyah. Aku akan bertanya pada diriku sendiri, apa aku yang keterlaluan? Apa aku harus mundur selangkah? Tapi hari ini, aku hanya merasa sedih. Sedih karena terlalu banyak perempuan yang terbiasa menganggap kesabaran sebagai sebuah kebajikan, terbiasa saling mengajari cara untuk bertahan. Tapi jarang sekali ada yang bertanya, kenapa yang terluka selalu harus menjadi pihak yang mengalah? Menjelang siang, Bagas benar-benar datang. Kali ini ia tidak lagi berdiri di luar,
tapi meminta izin ibuku untuk masuk. Ibu menatapku. Aku mengangguk. Ia masuk ke ruang tamu, penampilannya kuyu. Di tangannya, ada cincin kawinku yang diletakkan di dalam sebuah kotak kecil. Ia meletakkan kotak itu di meja, mendorongnya ke arahku. Aku tidak mau menerimanya kembali. Jangan mengambil keputusan sepihak seperti ini. Aku melihat kotak itu tanpa menyentuhnya. Aku tidak mengambil keputusan saat sedang emosi. Aku sudah memikirkannya semalaman. Ia duduk di seberangku, suaranya serak. Aku akui aku salah. Aku lemah. Aku tidak bisa melindungimu. Tapi kan kita masih bisa memperbaikinya. Aku akan membawamu pulang. Lalu aku akan bicara serius dengan ibu. Aku bertanya, Mas sudah bicara? Ia tertegun. Belum. Ibu masih sakit. Aku tersenyum sinis. Jawaban yang sudah kuduga. Jadi, Mas datang untuk membujukku dulu, sementara ibumu urusan nanti. Ia buru-buru berkata, bukan begitu. Aku hanya berpikir, kamu pulang dulu. Baru kita sekeluarga duduk bersama membicarakannya. Aku menggeleng. Bagas, kamu masih belum mengerti. Aku tidak butuh rapat keluarga di mana semua orang akan bergantian menasihatiku untuk mengalah. Aku butuh kamu, secara pribadi, menetapkan batasan dengan ibumu, sebelum kamu memintaku untuk kembali. Ia menunduk, kedua tangannya saling bertaut erat. Aku takut ibu syok, beliau sedang sakit. Aku menatapnya lama sekali. Satu kalimat itu saja sudah cukup. Ibunya sakit, jadi ia tidak berani bicara. Ibunya menangis, jadi ia tidak berani membantah. Ibunya kehilangan muka, jadi ia ingin aku minta maaf. Lalu bagaimana denganku? Aku sakit hati. Aku lelah. Aku dihina. Tapi karena aku tidak terbaring di ranjang rumah sakit, tidak meraung-raung, maka penderitaanku selalu dikesampingkan. Aku berkata perlahan, Mas takut ibumu syok, tapi Mas tidak takut aku putus asa. Bagas mengangkat wajah. Matanya merah. Kirana. Aku berdiri, masuk ke kamar dan mengambil beberapa lembar kertas yang sudah kucetak sejak pagi. Aku meletakkannya di depan Bagas. Itu bukan surat cerai. Itu adalah rincian dana yang pernah kutalangi untuk kerabatnya selama 3 tahun terakhir, lengkap dengan tanggal, keterangan, dan status lunas atau belum. Bagas melihat setiap barisnya, wajahnya semakin pucat. Aku menunjukkan ini bukan untuk menagih utang. Aku hanya ingin Mas melihat dengan jelas. Ini bukan satu kali aku dipaksa. Ini adalah sebuah proses yang panjang. Dan dalam proses itu, Mas selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Ia memegang kertas itu, tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat di matanya bukan hanya ketakutan, tapi juga rasa malu. Tapi rasa malu itu datang terlambat. Ia tidak bisa menghapus malam-malam saat aku menangis sendirian di kamar mandi, saat-saat aku menelan kekecewaan agar makan malam keluarga tidak berantakan, saat-saat aku meyakinkan diriku bahwa suatu hari nanti ia akan berubah. Aku berkata, aku akan memberimu waktu. Bukan untuk membujukku kembali, tapi untuk bertanya pada dirimu sendiri, apa kamu benar-benar punya cukup keberanian untuk menjadi suamiku? Bagas menunduk lama sekali, lalu berbisik, kalau aku tidak bisa, aku menatap halaman depan rumah, matahari siang bersinar terang. Kalau begitu, kita sebaiknya berhenti, sebelum kita berdua mengubah sisa hidup kita menjadi sebuah penderitaan. Bagas membawa kertas-kertas itu dan meninggalkan rumah ibuku dalam diam. Sebelum pergi, ia berdiri lama sekali di ambang pintu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya menunduk pada ibuku lalu melangkah keluar. Aku melihat punggungnya dari balik jendela. Hatiku tidak lagi merasakan menang atau kalah. Aku hanya merasa lelah. Rasa lelah yang terakumulasi dari tahun-tahun menjadi menantu, menumpuk di setiap hidangan, setiap panggilan telepon, setiap kali aku berkata pada diri sendiri untuk sabar sedikit lagi. Ibuku berdiri di sampingku, bertanya pelan, kamu masih sayang padanya? Aku melihat halaman yang kosong, suaraku begitu ringan sampai aku sendiri merasa asing. Masih, Ma. Tapi rasa sayang saja tidak cukup untuk membuatku terus hidup seperti itu. Ibuku menghela napas, tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin ia mengerti,
Ada pernikahan yang kandas bukan karena cinta telah habis, tapi karena salah satu pihak telah terlalu lama mencintai sendirian. Malam itu, Bagas meneleponku. Aku mengangkatnya, tapi tidak bicara lebih dulu. Di seberang sana sangat bising. Ada suara ibu mertuaku, ayah mertuaku, dan beberapa kerabat. Lalu suara Bagas terdengar, rendah dan tegang. Kirana, aku sudah bicara dengan ibu. Jantungku sedikit berdebar. Lalu, apa kata ibumu? Belum sempat Bagas menjawab, suara Bu Rati sudah terdengar jelas, mungkin ia berdiri tepat di sampingnya. Dia mau pasang batasan apa? Silakan saja, Mama tidak butuh menantu sepertinya, baru punya uang sedikit sudah hitung-hitungan sama keluarga suami. Bagas, kamu lihat baik-baik, perempuan seperti itu nanti hidupnya tidak akan berkah. Aku memejamkan mata. Bagas buru-buru berkata, Mah, jangan bicara lagi. Masalah ini Mama yang salah duluan. Mama tidak seharusnya berjanji pada kerabat lalu memaksa Kirana yang mengurus. Di seberang sana tiba-tiba hening. Aku membuka mata, hatiku tercekat. Ini pertama kalinya aku mendengar Bagas bicara selugas itu pada ibunya, tapi keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum Bu Ratih menangis. Ya Tuhan, aku membesarkan anak laki-laki sampai sebesar ini, sekarang dia demi seorang istri berbalik menyalahkan ibunya sendiri. Buat apa lagi aku hidup, biarkan saja aku mati. Disusul suara panik ayah mertuaku. Bu, tenang, jangan bicara sembarangan. Lalu suara Tante Rina. Bagas, kamu bicara begitu pada ibumu tidak pantas. Suami istri ada masalah diselesaikan berdua, kenapa malah membuat ibumu semakin sakit hati? Aku mendengarkannya lewat telepon, hatiku perlahan mendingin. Skenario yang sangat familiar, begitu ada yang berani menentangnya, ibu mertuaku akan langsung menjadikan dirinya korban yang paling menderita. Lalu semua orang akan berbalik menenangkannya. Sementara orang yang benar-benar terpojok, dilupakan begitu saja. Bagas terdengar putus asa. Semuanya tolong jangan menekan saya lagi. Saya hanya ingin meluruskan mana yang benar dan salah. Bu Ratih menangis lebih keras. Benar salah apa lagi? Dia membatalkan liburan, membuat Mama malu, melepas cincin dan melemparkannya padamu. Sekarang kamu masih membelanya? Kalau kamu masih menganggap Mama ini ibumu, suruh dia pulang minta maaf. Kalau tidak, kamu ceraikan saja dia. Biar Mama carikan yang lain. Aku mencengkeram ponsel. Kalimat ceraikan saja keluar dari mulutnya begitu ringan, tapi jatuh di hatiku seberat batu. Bagas diam sangat lama. Aku menunggunya membantah. Menunggunya berkata bahwa pernikahan adalah urusan mereka berdua, bukan sesuatu yang bisa digunakan ibunya untuk mengancam. Aku menunggu satu kalimat saja, tapi yang kudengar hanyalah helaan napasnya yang lelah. Aku berbisik, Bagas. Ia seperti tersadar. Kirana, kamu dengar aku. Ibu sedang emosi makanya bicara begitu. Aku tertawa sangat pelan. Lagi-lagi Mas menjelaskan untuk ibumu. Ia tercekat. Bukan begitu. Aku hanya tidak ingin situasinya semakin tegang. Kan? Di seberang sana hening. Mataku terasa perih. Tapi kali ini air mata tidak jatuh. Mungkin jika seseorang sudah cukup sering kecewa, air matanya juga belajar untuk menahan diri. Aku berkata, Bagas, hari ini kamu sudah mencoba mengucapkan satu kalimat yang adil untukku. Aku menghargainya. Tapi satu kalimat saja tidak cukup untuk mengubah seluruh kehidupan yang sudah kujalani selama 5 tahun. Ia memohon. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan berusaha. Aku melihat kotak cincin yang masih tergeletak di meja di bawah cahaya lampu kuning. Benda itu diam, seperti sebuah titik akhir yang belum sempat ditulis. Aku menjawab, dulu aku butuh seorang suami yang berdiri di depanku saat badai datang. Sekarang, aku tidak mau lagi mengajarimu cara melakukannya. Suara Bagas pecah. Jadi, kamu mau apa? Aku menarik napas dalam-dalam, setiap kataku jelas. Aku mau kita pisah rumah untuk sementara. Selama itu, jangan datang ke rumah ibuku lagi, aku juga tidak akan pulang ke rumah kita. Jika setelah beberapa waktu kamu masih hanya tahu cara takut pada ibumu, takut pada kerabatmu, dan takut kehilangan muka, maka kita bercerai.
Di seberang sana sunyi. Aku bisa mendengar Bu Ratih kembali menangis. Suara-suara lain terdengar riuh, tapi semuanya terasa begitu jauh. Aku menutup telepon sebelum Bagas sempat bicara lagi. Malam itu, aku menyimpan kotak cincin itu ke dalam laci. Bukan untuk menunggu hari memakainya kembali. Tapi untuk mengingatkan diriku, mulai sekarang, aku harus belajar memilih diriku sendiri sebelum semuanya terlambat. 3 hari setelah panggilan telepon itu, aku kembali ke apartemen kami untuk mengambil beberapa dokumen pribadi dan pakaian. Aku memilih pagi hari kerja, berpikir Bagas sudah di kantor dan ibu mertuaku tidak mungkin ada di sana. Tapi baru saja membuka pintu, aku sudah mendengar suara orang bicara di ruang tamu, langkahku terhenti. Di atas sofa, Bu Ratih duduk di tengah ruangan seperti nyonya rumah, di sampingnya, Tante Rina dan Bude Lastri. Di atas meja kopi, ada beberapa kantong buah, sebuah bungkusan obat, dan sekotak kue mahal yang pernah kubelikan untuknya saat lebaran. Melihatku masuk, percakapan mereka langsung berhenti. Bu Ratih menatapku dari atas ke bawah, sudut bibirnya terangkat sinis. Masih tahu jalan pulang ke rumah ini, ya? Aku berdiri di ambang pintu, tanganku masih memegang kunci. Aku pulang untuk mengambil barang. Kalau aku tahu kalian ada di sini, aku akan datang di lain waktu. Bude Lastri tertawa mengeyek. Rumah suami sendiri kok harus janjian? Atau kamu sudah tidak menganggap ini rumahmu lagi? Aku tidak menjawab. Aku tidak mau membuang tenaga berdebat dengan orang-orang yang hanya menunggu aku bicara untuk dicari kesalahannya. Aku melepas sepatu dan berjalan lurus ke kamar tidur. Tapi baru beberapa langkah. Ibu mertuaku menggebrak meja. Berhenti. Hari ini kamu pulang pas sekali. Kita bicara sampai tuntas. Aku berbalik. Aku sudah bicara tuntas. Kalau Mama mau bicara, silakan bicara dengan Mas Bagas. Bu Ratih tertawa dingin. Hebat sekali kamu. Menghasut suami melawan ibunya, lalu kabur ke rumah orang tua, sekarang main pisah rumah. Kamu kira dengan cara ini keluarga kami akan memohon agar kamu kembali? Aku menatapnya, hatiku lebih tenang dari yang kubayangkan. Mungkin setelah beberapa hari hening, aku sudah mulai terbiasa untuk tidak lagi berharap ia akan mengerti. Aku tidak butuh siapapun memohon, aku hanya butuh ketenangan. Tante Rina langsung menyela. Ketenangan tapi membuat sesi rumah orang lain kacau balau? Kirana. Tante bicara jujur ya. Perempuan pintar itu harus tahu kapan harus melunak. Kamu bersikap keras begini, yang rugi ya kamu sendiri. Bagas itu baik makanya masih sabar. Kalau laki-laki lain, sudah tidak akan tinggal diam. Aku menoleh padanya. Saya tidak butuh laki-laki yang menggunakan ancaman untuk menakuti istrinya. Kalau pernikahan harus dijaga dengan rasa takut, lebih baik saya lepaskan. Suasana di ruang tamu langsung tegang. Tepat pada saat itu, pintu utama terbuka. Bagas masuk, tangannya masih membawa tas kerja. Jelas ia terburu-buru pulang setelah mendapat kabar. Melihatku dan ketiga wanita itu di ruang tamu, wajahnya berubah. Mah, kenapa Mama di sini? Bu Ratih langsung menoleh padanya. Mama tidak ke sini, bagaimana Mama tahu istrimu pulang ke rumah seperti tamu? Dia menganggap rumah ini kos-kosan, datang dan pergi sesuka hati. Bagas, hari ini kamu bicara yang jelas. Kamu pilih Mama? Atau pilih dia? Pertanyaan itu jatuh di tengah ruangan seperti petir. Aku menatap Bagas. Ia berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Tangannya mencengkeram erat tali tasnya, bibirnya bergerak-gerak tapi tidak ada suara yang keluar. Aku tidak mendesaknya. Aku sudah terlalu sering memaksakan diri untuk berharap. Kali ini, aku hanya diam menunggu. Bagas menarik napas dalam-dalam, suaranya serak. Mah, tolong jangan paksa Bagas lagi. Bu Ratih langsung memerah matanya. Mama memaksamu? Sejak menikah dengannya, kamu berubah. Dulu kamu tidak pernah bicara begini pada Mama. Dia itu istrimu atau penagih utang keluarga ini? Dia menunjukkan catatan transfernya lalu sekarang menyuruhmu membelakangi ibumu. Bagas menatapnya, untuk pertama kalinya, tatapannya tidak lagi mengelak sepenuhnya. Bukan Kirana yang menyuruh Bagas membelakangi Mama, tapi Mama yang sudah keterlaluan. Mama seenaknya berjanji pada kerabat,
memaksa Kirana menalangi uang, memesan kamar, dan tiket. Lalu saat dia menolak, Mama dan seluruh keluarga memarahinya. Itu salah, Mah. Bu Ratih tertegun. Tante Rina dan Bude Lastri juga terdiam. Aku yang berdiri di sampingnya, jantungku tiba-tiba nyeri. Inilah kalimat yang kutunggu selama 5 tahun, tapi saat akhirnya terucap, aku tidak merasa sebahagia yang kubayangkan. Karena ia datang setelah terlalu banyak luka, setelah kepercayaanku hampir habis terbakar. Tiba-tiba, ibu mertuaku menangis. Bagus. Hebat sekali anakku. Demi seorang perempuan berani menyalahkan ibunya sendiri di depan kerabat. Sia-sia aku membesarkanmu. Bagas memejamkan mata, wajahnya menunjukkan penderitaan. Aku tahu ia sedang goyah. Aku juga tahu, cukup beberapa kalimat tangisan lagi dari ibunya, ia akan kembali bingung. Tapi kali ini, aku tidak mau lagi berdiri di sana untuk melihat siapa yang ia pilih. Aku masuk ke kamar tidur, membuka lemari, mengambil dokumen-dokumenku dan memasukkannya ke dalam tas. Saat aku keluar, Bagas masih berdiri di tengah ruang tamu, sementara ibunya terus menangis. Aku melewatinya, berbisik, "Terima kasih karena hari ini sudah mengucapkan satu kalimat yang adil." Tapi Bagas, keadilan yang terlambat terkadang hanya menjadi ucapan selamat tinggal. Ia sontak berbalik. "Kirana, jangan pergi. Aku kan sudah bicara pada ibu." Aku menatapnya. Mataku perih. Benar. Tapi aku tidak punya lagi kekuatan untuk menunggu dan melihat, apakah besok Mas masih bisa mempertahankan ucapan itu. Ia mendekat. Suaranya nyaris memohon. "Jadi, apa yang harus kulakukan?" Aku mencengkeram tali tasku. "Aku ingin kita bercerai." Seluruh ruangan hening. Ibu mertuaku bahkan berhenti menangis. Bagas menatapku seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku melanjutkan. Setiap kataku sangat pelan. Bukan karena perjalanan ke Bali. Bukan karena satu pertengkaran. Tapi karena selama 5 tahun, aku telah hidup dalam pernikahan di mana setiap kali aku terluka, aku harus memeluk diriku sendiri. Hari ini Mas baru berani membelaku, tapi aku sudah bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Begitu kalimat, "Aku ingin kita bercerai" terucap, aku melihat wajah Bagas pucat pasi seolah kehabisan darah. Ia berdiri di tengah ruang tamu, tangannya masih memegang tas kerja, tatapannya panik menatapku lalu ibunya, seolah berharap ada yang mengatakan bahwa ia salah dengar, tapi tidak ada yang bicara. Bu Ratih yang pertama bereaksi. Ia bangkit dari sofa, suaranya melengking. "Kamu mengancam siapa? Kamu kira keluarga ini takut kamu minta cerai? Kamu pikir anakku tidak bisa dapat perempuan lain?" Aku menatapnya, hatiku terasa sangat tenang. Dulu, sekali saja ia bicara seperti ini, aku akan gemetar karena sedih, takut, dan merasa tidak berharga. Tapi saat ini, semua perasaanku sudah mengendap seperti air di danau setelah badai. Aku hanya berkata pelan. "Saya tidak mengancam siapapun. Saya hanya menyampaikan keputusan saya." Bagas mendekat, suaranya bergetar. "Kirana, jangan begini. Kita sedang emosi. Cerai itu bukan hal yang bisa diputuskan dalam satu kalimat." Aku menatapnya. "Aku tidak emosi. Kalau aku masih emosi, aku akan berdiri di sini berdebat dengan ibumu sampai akhir. Tapi aku sudah lelah, Bagas. Lelah sampai tidak ingin lagi membuktikan diriku benar." Ia menggeleng-geleng. "Aku tahu aku salah. Aku sudah bicara pada ibu. Aku bisa berubah. Beri aku satu kesempatan lagi." Mendengar kata kesempatan, hatiku masih sakit, tapi sakit yang terasa jauh. Aku pernah memberinya banyak kesempatan, hanya saja aku tidak menamainya. Setiap kali aku dihina ibunya tapi tetap memasak makan malam, itu adalah sebuah kesempatan. Setiap kali kerabatnya berutang dan lambat membayar tapi aku tetap tersenyum, itu adalah sebuah kesempatan. Setiap kali ia diam saat aku paling membutuhkannya, lalu setelah itu meminta maaf, dan aku meyakinkan diriku untuk percaya lagi, itu juga sebuah kesempatan. Kesempatan itu berlalu dalam diam, begitu banyak sampai ia sendiri tidak menyadarinya. Bagas, kesempatan itu tidak hanya ada saat kamu sadar akan kehilanganku.
Kesempatan itu sudah ada selama 5 tahun ini. Ia membeku. Tante Rina yang duduk di sampingnya tidak tahan untuk tidak ikut campur. Kirana, kamu ini kok kejam sekali? Perempuan kalau sudah cerai itu hidupnya tidak gampang. Kamu sudah pikirkan baik-baik? Hanya karena satu perjalanan liburan, kamu hancurkan keluarga. Nanti jadi bahan tertawaan orang. Aku menoleh padanya. Bukan karena satu perjalanan liburan, Tante. Perjalanan itu hanya kaca pembesar yang membuatku melihat dengan jelas bagaimana aku telah diperlakukan selama ini. Bude Lastri mencibir. Bicara manis siapapun bisa. Ujung-ujungnya kamu hanya sayang uang, tidak mau berkorban untuk keluarga suami. Aku menatapnya. Benar. Mulai sekarang saya tidak mau lagi berkorban untuk keluarga suami, karena segalanya ada batasnya. Membantu sekali itu bentuk kasih sayang, membantu terus-menerus tanpa dihargai. Itu namanya merendahkan diri sendiri. Bu Ratih menunjukku. Dengar itu, Bagas, dia sudah bilang terus terang. Dia tidak menganggap keluarga kita ini keluarganya. Istri seperti itu buat apa dipertahankan? Bagas tiba-tiba berbalik, suaranya serak tapi jelas. Cukup, Mah. Bu Ratih tertegun. Ia menatap putranya, matanya merah. Mama terus-terusan bicara seperti ini? Apa Mama tidak sadar betapa sakitnya hati Kirana? Mama selalu bilang dia tidak menganggap kita keluarga, tapi apa kita pernah benar-benar menganggapnya sebagai keluarga? Saat Mama butuh apapun, Mama panggil Kirana. Saat kerabat butuh apapun, mereka cari Kirana. Tapi apa pernah ada yang bertanya, apa dia lelah? Ruangan itu hening. Aku menatap Bagas. Hatiku nyeri. Akhirnya, ia mengucapkan kata-kata yang selalu kunantikan. Tapi anehnya, momen itu tidak membuatku ingin kembali. Momen itu hanya membuatku menyesal. Andai saja ia mengatakannya lebih awal. Andai saja ia memahaminya lebih awal. Andai saja kata-kata ini muncul saat hatiku masih cukup lembut untuk percaya. Bu Ratih gemetar. Kamu. Demi dia. Kamu marahi ibumu? Bagas memejamkan mata, wajahnya penuh penderitaan. Bagas tidak memarahi Mama. Bagas hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak mau mendengar lebih lanjut. Aku takut akan luluh karena momen langka di mana ia membelaku, lalu kembali menyeret diriku ke dalam lingkaran setan yang sama. Aku melangkah ke pintu. Bagas buru-buru mengikutiku. Kirana, dengarkan aku. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Mas bisa bersikap adil hari ini, itu bagus. Tapi aku tidak mau menggunakan sisa hidupku untuk menguji apakah besok Mas masih bisa melakukannya. Ia tercekat. Jadi, kita benar-benar sudah berakhir? Aku berbalik menatapnya untuk terakhir kalinya di dalam rumah yang pernah menjadi milik kami itu. Foto pernikahan kami masih tergantung di dinding. Aku di dalam foto itu tersenyum sangat cerah, mataku penuh kepercayaan. Aku menatap gadis di foto itu dengan rasa iba. Bukan berakhir hari ini. Hubungan ini sudah kering kerontang sejak lama. Hanya saja, hari ini aku baru punya cukup keberanian untuk mengucapkannya. Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Di belakangku, suara tangisan Bu Ratih, bisikan Tante Rina dan Bude Lastri, serta panggilan nama Bagas bercampur menjadi satu. Tapi kali ini, aku tidak menoleh. Aku tahu jika aku menoleh lagi, aku akan melihat seorang pria yang pernah kucintai sedang menderita. Dan aku akan lupa bahwa yang paling lama menderita dalam pernikahan ini adalah aku. Hari-hari berikutnya, Bagas terus-menerus menelepon dan mengirim pesan. Awalnya berisi permintaan maaf yang panjang, kemudian janji-janji untuk berubah, lalu pertanyaan putus asa apakah aku benar-benar ingin mengakhirinya. Aku tidak banyak merespons, bukan karena ingin menyiksanya, tapi karena aku paham, jika terus-menerus berdebat, kami hanya akan terperangkap dalam pusaran emosi yang tak berujung. Aku menyewa seorang pengacara, menyiapkan dokumen yang diperlukan, dan mengirimkan surat permohonan cerai baik-baik pada Bagas. Harta bersama kami tidak terlalu rumit, apartemen yang kami tempati adalah hasil bantuan uang muka dari orang tuanya, dan sisanya kami cicil bersama setelah menikah. Aku tidak menuntut berlebihan, hanya meminta kembali bagian uang yang telah kuberikan beserta apresiasi nilai yang wajar. Tabungan dibagi dua,
Barang-barang pribadi menjadi milik masing-masing. Kami belum punya anak, jadi setidaknya tidak ada jiwa tak berdosa yang terseret dalam perpisahan ini. Ketika menerima dokumen itu, Bagas menemuiku di sebuah kafe dekat kantorku. Ia tampak jauh lebih kurus, janggutnya mulai tumbuh, matanya cekung. Begitu duduk, ia mendorong map itu ke arahku. Aku belum bisa tanda tangan. Aku menatapnya. Karena Mas masih cinta, atau karena Mas belum bisa menerima kenyataan bahwa aku benar-benar pergi? Ia menunduk. Kedua tangannya memeluk gelas es teh sampai ujung jarinya memutih. Dua-duanya. Aku tahu aku salah. Beberapa hari ini aku banyak berpikir. Semua yang kamu katakan benar. Aku sudah terbiasa membiarkanmu menanggung bebanku. Aku kira, selama aku tidak memarahimu, tidak memukulmu, tidak selingkuh, aku sudah menjadi suami yang baik. Tapi aku lupa, setiap kali aku diam melihatmu diperlakukan tidak adil, aku juga sedang menyakitimu. Mendengar kata-kata itu, hatiku terasa berat. Inilah kalimat-kalimat yang selalu kunantikan. Jika ini muncul di tahun pertama pernikahan, mungkin semuanya akan berbeda. Jika ini muncul sebelum aku membatalkan perjalanan itu, mungkin aku masih punya cukup keyakinan untuk memperbaiki semuanya bersamanya. Tapi sekarang, pengakuan ini terasa seperti seikat bunga yang diletakkan di depan rumah yang sudah hangus terbakar. Indah, tapi tidak bisa menyelamatkan apapun. Bagas, aku percaya Mas sudah mulai mengerti. Tapi mengerti bukan berarti semuanya bisa kembali seperti semula. Ia mengangkat wajah, matanya memerah. Apa kamu sudah tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Aku diam sejenak, lalu berkata jujur. Masih. Tapi perasaan itu tidak cukup untuk membuatku kembali hidup dalam ketakutan yang sama. Aku takut suatu hari nanti ibumu menangis lagi, kerabatmu menyalahkan lagi, Mas bingung lagi, lalu aku kembali menjadi orang yang harus mengalah demi kedamaian. Ia buru-buru berkata, aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Aku menatapnya lurus. Aku sudah tidak punya lagi kekuatan untuk menguji janji itu. Bagas mengatupkan bibirnya rapat-rapat, air matanya jatuh. Ini pertama kalinya aku melihatnya menangis di hadapanku. Jantungku sakit seperti diremas, tapi aku tidak mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya seperti dulu. Ada kebiasaan-kebiasaan lembut yang jika diteruskan, akan membuat orang lain salah mengira bahwa lukanya belum cukup dalam. Ia berkata serak, ibuku bilang kalau aku tanda tangan, beliau tidak akan menganggapku sebagai anak lagi. Aku tersenyum sedih. Itulah alasannya aku harus pergi, Bagas. Sampai detik ini, ibumu masih menganggap pernikahan kita adalah sesuatu yang berhak ia putuskan. Dan kamu masih membawa ucapan ibumu ke meja perundingan di antara kita. Ia seperti terpukul, menunduk sangat lama. Di luar jendela kaca, orang-orang pulang kerja bergegas melintas, semua punya tujuan untuk pulang. Tiba-tiba aku teringat apartemen yang dulu selalu terang setiap malam, teringat masakan yang kusiapkan, teringat saat-saat aku menunggunya pulang sambil berkata pada diri sendiri, sabar sedikit lagi. Ternyata ada atap yang dari luar terlihat utuh, tapi di dalamnya begitu dingin sampai seseorang harus pergi untuk bisa merasa bernapas kembali. Seminggu kemudian, Bagas menandatangani surat itu. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi permohonan. Ia mengirimkan kembali dokumen yang sudah ditandatangani melalui pengacara, disertai satu pesan singkat. Maaf karena aku terlalu terlambat untuk mengerti. Aku membaca pesan itu di suatu sore yang hujan. Hujan menetes di jendela kamar ibuku, membentuk garis-garis panjang seperti jejak kenangan yang melintasi hatiku. Aku tidak menangis. Mungkin air mataku sudah habis di malam-malam sebelumnya. Aku hanya membalas, aku harap kamu hidup dengan baik setelah ini dan belajar untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Pada hari sidang di pengadilan agama, ibuku menemaniku tapi menunggu di luar. Bagas datang sendirian. Ia mengenakan kemeja putih yang pernah kubelikan. Penampilannya rapi tapi sorot matanya begitu muram. Kami duduk bersebelahan di ruang tunggu. Di antara pasangan-pasangan lain yang juga membawa ceritanya masing-masing. Tidak ada yang bicara sampai petugas memanggil nama kami. Saat menandatangani akta cerai,
tanganku sedikit gemetar. Bukan karena menyesal, tapi karena aku tahu sepotong hidupku benar-benar telah berakhir. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, Bagas berhenti di anak tangga dan berbisik, "Kirana, andai saja hari itu aku lebih awal membelamu, apa kita tidak akan sampai seperti ini?" Aku menatapnya. Angin setelah hujan terasa sejuk dan sedih, mungkin. Tapi hidup tidak bisa kembali ke hari itu. Ia mengangguk, matanya memerah. "Jaga dirimu baik-baik." Aku menjawab, "Kamu juga." Lalu kami berbelok ke arah yang berbeda. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada adegan dramatis. Hanya dua bayangan orang yang pernah saling mencintai, diam-diam melangkah keluar dari kehidupan masing-masing. Aku masuk ke mobil ibuku, meletakkan tanganku di dada. Masih terasa sakit, tapi di bawah rasa sakit itu, aku merasakan sebuah ruang yang sangat luas. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ruang kosong itu tidak membuatku takut. Rasanya seperti sebuah kamar yang baru saja dibersihkan, menunggu cahaya baru masuk. Setelah proses perceraian selesai, aku tidak langsung menjadi kuat seperti yang dibayangkan orang. Ada malam-malam di mana aku duduk lama sekali di kamarku, menatap kotak cincin di dalam laci, lalu bertanya pada diri sendiri, apa aku terlalu kejam? Tapi begitu teringat tahun-tahun yang telah berlalu, teringat perasaan berdiri di tengah ruangan yang ramai, tapi tidak ada satupun yang benar-benar di sampingku, aku kembali yakin bahwa keputusanku bukanlah sebuah emosi sesaat. Itu adalah suara terakhir dari seseorang yang sudah habis kesabarannya. Aku pindah kembali ke apartemen kecil yang kubeli sebelum menikah. Aku mengecat ulang dindingnya, mengganti gorden, dan membeli beberapa pot tanaman untuk diletakkan di balkon. Setiap barang yang kutata ulang terasa seperti sedang memungut kembali kepingan diriku, perlahan tapi pasti. Pekerjaanku juga berubah. Aku menerima posisi baru yang lebih menantang, mengharuskanku lebih sering dinas. Tapi anehnya, aku tidak lagi merasa selelah dulu. Mungkin karena kali ini, kesibukan itu adalah pilihanku, bukan karena aku harus menanggung beban tanggung jawab orang lain. Sebulan kemudian, aku memesan kembali perjalanan ke Bali. Masih laut yang sama, masih resor di tepi pasir putih yang sama, tapi kali ini, hanya ada aku. Saat melangkah masuk ke dalam villa yang menghadap langsung ke laut, aku berdiri lama sekali di depan jendela kaca yang lebar, mendengarkan debur ombak yang teratur seolah sedang membelai luka-luka lama. Aku tidak perlu memeriksa kamar untuk Pak Deheru, tidak perlu menanyakan menu vegetarian untuk Tante Rina, tidak perlu mengurus tiket pesawat untuk sepupu ipar, juga tidak perlu melihat raut wajah mertua untuk menebak apakah ia senang atau tidak. Aku hanya perlu melepas sepatu, melangkahkan kaki telanjang di atas lantai kayu yang sejuk, menyeduh secangkir teh, lalu duduk di balkon menatap matahari terbenam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengerti apa arti liburan yang sesungguhnya. Bukan menginap di hotel mewah atau makan makanan mahal, tapi merasa damai di dalam hati sendiri. Aku memotret pemandangan laut, berniat mengunggahnya, tapi akhirnya hanya kusimpan di galeri ponsel. Ada kebahagiaan yang tidak perlu dibuktikan pada siapapun. Ada kedamaian yang cukup hanya kita sendiri yang tahu. Malamnya, aku menerima pesan dari seorang teman lama. Ia bercerita, Bagas masih belum terbiasa dengan kehidupannya setelah bercerai. Sementara Bu Ratih, karena kejadian itu, sempat kehilangan muka di depan kerabatnya untuk waktu yang lama. Pak Deheru, Bude Lastri, dan Tante Rina, setelah insiden Bali itu, akhirnya tidak jadi pergi kemana-mana. Karena kalau harus memesan sendiri, ternyata mahal dan merepot. Aku membaca pesan itu, hatiku tidak lagi merasa puas. Aku hanya merasa semua itu sudah begitu jauh. Orang-orang yang pernah membuatku sesak napas, kini telah menjadi bagian dari kenangan yang tidak ingin kuulang lagi. Setengah tahun kemudian, perusahaan mengadakan acara akhir tahun. Aku mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik. Hadiahnya adalah paket liburan ke Lombok selama 3 hari. Rekan-rekan kerja menggodaku, "Mbak Kirana mau pergi sama siapa? Sudah ada yang baru, nih?" Aku tertawa. "Sudah dong. Aku akan pergi dengan diriku sendiri." Semua orang tertawa, tapi aku tahu kalimat itu bukan candaan. Setelah banyak badai,
Aku belajar bahwa sendirian itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah hidup di samping banyak orang tapi tetap merasa kesepian, tetap harus melindungi diri sendiri di dalam tempat yang disebut keluarga. Malam itu, saat acara hampir selesai, ponselku menampilkan nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara Doni, mantan sepupu iparku, Mbak Kirana. Ini Doni. Aku tahu telepon begini agak kurang sopan. Tapi aku dengar Mbak kenal orang di salah satu sekolah internasional. Anak temanku mau masuk ke sana. Apa Mbak bisa bantu hubungkan untuk pertemuan? Soal biaya terima kasih, gampang diatur. Aku diam sejenak, lalu tertawa sangat pelan. Manusia memang aneh. Saat butuh sesuatu, mereka ingat betul pernah kenal siapa. Saat orang lain terluka, mereka lupa secepat kilat apa yang pernah mereka katakan. Aku menjawab, "Maaf, aku tidak bisa bantu. Lain kali untuk urusan seperti ini, jangan hubungi aku lagi." Doni buru-buru berkata, "Mbak masih marah soal yang dulu, ya? Kita kan sudah seperti keluarga." Aku memotongnya. Kita bukan lagi keluarga. Dan kalaupun masih keluarga, aku tetap punya hak untuk menolak. Setelah berkata begitu, aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Layar ponsel yang gelap memantulkan wajahku di bawah cahaya lampu. Aku melihat diriku di sana. Bukan lagi wanita yang selalu takut menyinggung perasaan orang lain. Aku tidak menjadi pendendam, juga tidak ingin membalas siapapun. Aku hanya belajar untuk menetapkan batasan, belajar untuk berkata tidak, dan belajar bahwa hubungan apapun, jika ingin langgeng, harus didasari oleh rasa hormat dua arah. Kisahku berakhir bukan dengan sebuah kemenangan yang gemilang, melainkan dengan sebuah pagi yang damai. Aku bangun di apartemenku, membuka jendela membiarkan cahaya matahari masuk, menyeduh kopi, menyiram tanaman, lalu bersiap untuk bekerja. Di luar sana, hidup terus berjalan. Ada tawa, ada tangis, ada kehilangan, ada permulaan. Tapi kali ini, aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Aku hidup untuk tidak mengecewakan diriku sendiri. Pelajaran yang bisa kuambil dari kisah ini adalah, pertama, kebaikan harus punya batas. Karena jika kita tidak tahu cara menolak, orang lain akan mengubah kebaikan kita menjadi kewajiban. Kedua, dalam pernikahan, suami atau istri harus bisa melindungi pasangannya dari ketidakadilan, karena diam saat pasangan terluka juga merupakan cara untuk melukai. Ketiga, keluarga tidak bisa dibangun di atas pengorbanan sepihak. Agar langgeng, butuh rasa hormat, terima kasih, dan keadilan. Dan terakhir, jangan pernah takut untuk memulai kembali ketika sebuah hubungan hanya menyisakan kelelahan. Tres movi virgula. Seches